Jangan bangga sama sekali, wah saya banyak tabungannya. Nggak ada apa-apanya ya, cuman catatan. Lihat enggak, make tidak, megang juga enggak. Rezeki yang asli adalah yang disedekahkan. Dan kita lebih terjamin dengan yang disedekahkan daripada yang ditabung. Punya rumah banyak, nggak ada apa-apanya sama sekali, kecuali rumah banyak itu bermanfaat, dipinjamkan untuk tahfidz Quran kalau belum bisa diwakafkan. Pokoknya manfaat, 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 manfaat. Punya buku, simpen, dibaca tidak, dipinjamkan tidak juga, rugi. Mendingan kalau kita sudah selesai baca, biarkan orang lain baca supaya orang lain dapat manfaat. Iya kan? Sekarang ada orang punya buku udah selesai bacanya. Ini buku kelas 1. Ada naik ke kelas 2, dibaca lagi enggak buku itu? Enggak, mendingan disedekahkan ke adik kelasnya, baca, enggak usah beli, silahkan. Itu barokah. Itu yang membuat insya Allah Allah akan memberi rezeki lebih banyak, memberi pemahaman lebih luas. Manfaat. Punya sarung 10, badan berapa? 1. Ya, siapkan buat ganti, selebihnya usahakan manfaat. Pokoknya pikiran kita manfaat, jangan sampai mubadir. Kalau bisa manfaat, manfaat. Tapi ini saya perlu kendaraan ini, ya pakai aja, nggak apa-apa. Nanti ada waktunya. Kalau ini kita tidak bisa berikan ke orang, kita beli dengan uang kita, kasihkan ke orang. Ya, pokoknya ingat, sukses itu dicintai Allah. Dan salah satu amalan dicintai Allah adalah bagaimana semakin banyak bermanfaat. Bisa ngaji, alhamdulillah bagus. Tapi yang lebih bagus, bisa ngaji dan mengajarkan. Diamalkan, jadi contoh, mengajarkan kepada yang lain. Lihat, ayo, siapa yang belum bisa, lihat itu ya, ada seseorang di masjid, beliau sudah benar, ngajinya bagus, dan beliau menawarkan diri kepada teman-teman. Beliau akan luangkan waktu di 1 jam sehari. Teman-teman bagi yang memerlukan ilmu baca Quran, alhamdulillah saya punya waktu. Tidak digaji, tidak apa. Beliau ingin sekali ilmu itu manfaat. Terus mau apa kita ngaji, mesantren, tapi nggak manfaat. Padahal yang dicintai Allah itu yang manfaat. Mau apa, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, gagah, nggak manfaat. Malah mudarat, gara-gara gagah, nggak mau pakai baju, ingin kelihatan gagahnya. Apa artinya kan? Justru kekuatan itu agar kita bisa nolong orang yang lemah, agar kita bisa melindungi orang yang terancam, teraniaya. Manfaat. Ingat aja, sukses itu manfaat. Kesuksesan itu manfaat. Pernah ada seorang yang bekerja di pamannya. Ini tukang jualan bubur ayam. Ini udah cerita belum ini? Sudah belum? Sudah ya? Cerita bubur ayam sudah belum? Kalau gitu coba yang udah dengar cerita ulangi ya. Jadi paman ini ngedidik keponakannya. Ini laku bubur ayam ini. Kemudian keponakan udah sama jagonya bikin bubur ayam. Tuh lihat ini laku, kamu bikin sendiri di sana ya.
Akhirnya bikin usaha sendiri. Sama bubur ayam. Laku. Antri. Kalau orang mau beli, antri. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Difotokopi resep bikin bubur ayamnya. Dibagikan itu kepada yang minat. Orang nanya, kamu ini resep ini kalau dibagikan nanti orang pada bikin bubur ayam lagi, nanti menjadi banyak saingan. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Nih paman saya ngedidik saya, nggak berkurang rezeki paman saya, karena yang ngebagikan rezeki Allah. Nah saya sekarang makmur, rezeki cukup. Kenapa saya jadi pelit untuk mengajak orang lain punya usaha yang sama? Ayo silakan, yang ngebagikan rezeki Allah. Nah itu yang hebat. Kita suka takut ngedidik orang, nanti orang jadi saingan. Padahal sama, itu Allah yang ngasih rezekinya. Toh kalau nanti mereka lebih maju, lebih terkenal, ya berarti kita sukses, ya. Jadi sukses itu menyukseskan. Kalau di kelas, coba guru begini. Semua nilainya 5, 4. Ini guru pintar atau tidak pintar? Kan? Sekelas nilainya 4, 3, 5 paling tinggi. Ini guru pintar atau kurang pintar? Guru pintar itu yang bisa membuat muridnya pada pintar. Kalau guru paling pintar di kelas, justru guru hebat itu adalah yang berusaha keras mendidik murid-muridnya jadi sukses. Makin banyak muridnya yang baik, pintar, akhlaknya baik, walaupun guru ini tidak dikenal, ini guru sukses. Sukses itu menyukseskan. Tapi orang-orang tidak tahu ini siapa gurunya. Gak apa-apa, guru yang ikhlas tidak penting diketahui, tidak penting diterima kasihi, tidak penting disebut-sebut. Guru yang sukses itu adalah yang mengajar muridnya jadi dekat dengan Allah, jadi manfaat bagi makhluk-makhluk Allah. Dia tidak tidak ingin dikenal, tidak ingin diterima kasihi, tidak ingin dibalas budii. Karena bagi beliau memberikan manfaat yang terbaik adalah amal soleh yang dicintai Allah. Begitulah sahabat-sahabatku sekalian. Ini harus jadi cita-cita ya adik-adik. Karena ini tidak akan semuanya nanti jadi orang kaya, tidak akan semuanya nanti jadi orang yang punya jabatan, dikenal. Semua punya kapling takdir masing-masing. Yang penting adalah jadi orang yang tauhidnya benar kepada Allah sehingga melakukan apapun karena jadi hamba Allah dan manfaat. Di mana kita ada manfaat. Mungkin jabatan beda-beda, tidak apa-apa. Kalau kita jadikan jabatan kerjaan kita ini jadi ibadah dan manfaat. Tidak mungkin kita tiba-tiba berat semuanya kaya, enggak. Jangankan satu angkatan, seibu sebapa saja takdirnya beda-beda. Benar? Yang penting kita betul-betul jadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah, dan bermanfaat kepada makhluk Allah sebagai realisasi rahmatan lil alamin. Itulah sukses. Kalau saya ingin jadi jenderal boleh, tidak boleh. Kalau ada garisnya nanti akan mengarah ke sana. Nanti tubuhnya tingginya dicukupkan oleh Allah, diloloskan seleksinya, nanti jadi kalau memang ada. Kalau enggak ya nanti nggak nyampe ke sana. Makanya selalu minta tolong kepada Allah yang menciptakan kita supaya punya cita-cita yang disukai Allah. Yang menciptakan kita siapa?
Yang tahu bakat dan potensi kita siapa? Pasti Allah dong yang menciptakan, yang paling tahu, benar? Nah, kalau kita disukai Allah, nanti dibimbing oleh Allah, punya keinginan sesuatu yang Allah akan takdirkan. Paling enak itu menginginkan sesuatu yang memang ditakdirkan Allah untuk kita. Yang paling nyesek itu adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Nah, supaya kita tahu mana yang terbaik, harus minta tolong ke Allah. Ya Rabb, profesi begitu banyak, tolong ya Allah berikan kepada saya petunjukmu mana ya Rabb. Sekolah yang paling pas, jurusan yang paling pas, yang membuat hidup saya bisa mengabdi kepadamu dan manfaat bagi hamba-hambamu. Nanti ada aja jalannya. Mungkin ada yang ngasih tahu, mungkin nanti kita ikut psikotes, mungkin ada yang mau ngasih beasiswa ke sana, nanti ngalir jalannya. Seperti adik-adik di sini juga kan nggak kebayang dari kecil, tuh, tidak kebayang kan bekal sekolah di sini, tidak kebayang rezekinya dari mana. Tapi kalau sudah ada pertolongan Allah sampai di sini, tinggal di sininya mau sungguh-sungguh belajar atau tidak, mau benar atau tidak. Yang santai ada nanti balasannya, yang tukang main aja ada balasannya, yang sungguh-sungguh ada balasannya. Kan Allah melihat setiap saat apa yang dilakukan oleh kita. Kalau kita dikasih nikmat di sini dan sungguh-sungguh, nanti Allah nambah karunia-Nya kepada kita. Gitu deh. Jadi nggak rumit hidup ini ya. Jangan terpesona kepada casing. Nah, ini judulnya kan bahagia dengan membahagiakan. Amalan tadi, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling manfaat. Amalan yang paling disukai Allah diantaranya adalah membahagiakan orang lain. Jadi sekarang di mana kita ada, berbuatlah sesuatu. Lihat sampah, ambil sampah. Manfaat tidak? Meringankan beban petugas kebersihan, betul? Takdir kita melihat sampah, siapa yang menakdirkan? Allah. Jadi kalau kita lihat sampah itu bukan kebetulan, itu Allah yang mengatur. Kita lihat mau diambil atau tidak, kita ambil, dapat poin. Allah suka. Nanti nambah, Allah gerakan nanti misalkan kepala sekolah, oh itu santri rajin. Kita sih nggak pusing ya, kepala sekolah, guru lihat atau tidak nggak pusing. Yang penting Allah udah lihat kita ngambil sampah, udah cukup. Terus bergerak, pas ke sana ada nenek-nenek sedang bawa barang. Takdir kita lihat nenek bawa barang itu kebetulan atau diatur Allah? Udah, nek, saya bantu nek. Aduh, terima kasih cu. Alhamdulillah, sudah punya istri belum? Belum nek, karena saya masih kelas 2 SD. Alhamdulillah, didoakan ya cu ya. Ada cuman bawa ke depannya 50 meter. Didoakan, sing pinter, sing hafal Quran, diijabah oleh Allah. Boleh jadi itu gara-gara nolong nenek. Jadi itu penghafal Quran. Kan Allah mendengar doa nenek ini. Misal lagi suara apa itu? Suara AA ya. Kucing ada yang dimainin oleh anak kecil, kepalanya dibungkus kantong kresek. Gimana? Kita lihat anak mainin kucing seperti itu kebetulan atau diatur Allah? Kira-kira apa yang Allah inginkan? Dikarungin? Ya. Apa yang Allah inginkan kita lihat itu? Nolong. Nah, jangan sayang, jangan galak ke anak kecil. Anak kecil itu belum ngerti. Jangan sayang, kasihan ya.
lepas ya, supaya dibelai, disayang. Allah lihat tidak? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Allah lihat kita nolong kucing. Di bawah ini kucingnya masih kecil, kasih minum susu ya, dibikinkan susu kalau ada, kemudian dibelai, diselimutin. Allah melihat semuanya, walaupun ke kucing. Siapa tahu itu yang membuat Allah memudahkan kita sekolah lebih baik. Masa dari nolong kucing bisa jadi lancar? Oh, kalau Allah mau, semua urusan kan ada dalam kekuasaan Allah. Makanya setiap ada ladang amal, lakukan dengan ikhlas, bukan ingin dipuji orang, bukan ingin diketahui, bukan ingin dihargai, bukan ingin orang lain jadi kagum. Enggak ada urusan kita, ya. Urusan kita cuma satu saja. Apa? Allah suka, Allah ridho. Urusan kita cuma satu. Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan supaya Allah ridho. Bekal ada yang suka, bekal ada yang tidak suka, ada yang ngeledek, sok soleh ya, oh BRTT ya, rabe raja BRTT ya, nggak apa-apa. Orang mau muji, mau tidak muji, mau nyaci, mau apa ya, monggo lah ya. Kita PDRT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Terus saja lakukan apapun yang manfaat, apapun yang manfaat, karena nilai kita adalah kita bermanfaat. Kalau kita dapat sesuatu belum apa-apa, tapi kita memberikan sesuatu itu apa-apa. Asik deh, bahagia tuh bukan gini ya, kalau kita mendapat sesuatu kita bahagia, tapi sebentar bahagianya. Ketika yang oh ternyata ini HP nggak ada baterainya, kecewa. Dikasih kue, oh ternyata terlalu asin. Kasih kue donat, ternyata kecil, donit ini. Tetapi kalau kita berbuat baik, itu bahagia. Kalau ikhlas tapi ya. Kalau kita nggak ikhlas, Allah nggak bikin bahagia. Makanya setiap ada kesempatan beramal, lihat ke sana, bangunan kotor, kita punya waktu, bersihkan. Walaupun kita bukan petugas kebersihan, bersihkan. Allah lihat itu apa yang kita lakukan. Masuk ke toilet, WC ini agak sedikit kotor, pungut sampah-sampah yang ada, bersihkan. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Allah lihat, Allah tahu, Maha tahu, Allah Maha membalas. Malah lebih enak kita bersih-bersih di toilet, nggak ada yang lihat, itu lebih enak karena Allah Maha melihat. Itu dicatat oleh Allah dan Allah membalasnya dengan sesuatu yang menakjubkan. Makin ikhlas, makin menakjubkan. Makin pamer, makin mengecil. Amalnya besar, tapi ria, makin gak ada artinya. Amalannya sepertinya kecil, tapi ikhlas, besar nilainya di sisi Allah. Ayo adik-adik, mau punya masa depan yang baik, harus disukai Allah. Mau sukses, harus disukai Allah. Allah pemilik segala-galanya. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui dengan teliti, Allah mendengar setiap saat, Allah tahu apa yang di pikiran kita, Allah tahu apa yang di hati kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti akan terjadi. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditolak. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Makanya paling enak dalam hidup ini adalah benar-benar ngejar-ngejar pertolongan Allah. Apakah kalau ngejar pertolongan Allah jadi mulus semua hidup tanpa ujian? Enggak. Ujian demi ujian itu justru untuk membuat kita semakin naik derajatnya di sisi Allah. Kepahitan, kesulitan yang tidak cocok dengan keinginan kita, kita dihina, kita dapat sakit, kita difitnah,
itu tidak ada masalah. Itu bagian daripada supaya kita tidak jauh dari Allah. Karena justru kelapangan, kemudahan, pujian itu lebih gampang membuat kita lupa. Ya kan? Contoh, kemarin tuh Pak Gatot, para ketua yayasan, teman-teman waktu ke Australia, katanya zikirnya kuat sekali. Kenapa? Karena disetirin yang lagi latihan nyetir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba naik pulang kampung, naik elf ya, naik apalah bis. Kalau banyak bahayanya, banyak zikirnya, betul? Kalau umroh ini ya, naik pesawat terbang lancar, pada nonton video, sebagian ada yang dengar lagu, sebagian ada yang ngobrol, tidur, sebagian kecil tuh ada yang baca Quran. Tapi ketika pesawatnya, wah ya Allah, la haula wala quwata illa billah, semua zikir kompak. Mana yang disukai Allah? Nonton video atau zikir? Makanya kalau nanti ada kejadian-kejadian yang tidak cocok, kejadian ada yang tidak disukai oleh kita, kejadian yang sebaliknya dari yang kita inginkan, jangan suudzon kepada Allah. Kenapa ya Allah, saya mau ke sini malah saya tidak diterima. Saya mau kuliah di sini malah saya ditolak. Itu pasti ada kebaikan di sana. Mungkin Allah punya rencana, bukan mungkin, Allah punya rencana yang lebih baik. Tidak harus keinginan duniawi kita terkabul sesuai keinginan, ya. Yang penting adalah kita bisa menyempurnakan ikhtiar dengan niat yang ikhlas, doanya habis-habisan, pasrah total ke Allah, ya sudah. Memang itu punya kita, ya, rezeki kita. Selebihnya mau diapain saja oleh Allah, kita milik Allah. Benar? Mau diapain saja. Ya, kita turut prihatin, sangat ikut merasakan kepedihan Kang Emil dan istrinya, keluarganya juga, keluarga besarnya. Bagaimana ke Swiss mengantarkan anaknya untuk kuliah, tidak pernah terbayang akan ada musibah seperti ini. Tapi kalau sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ke sana sudah ada takdir sesuatu di sana. Harus diterima walaupun sangat pedih. Setiap makhluk hamba ciptaan Allah, milik Allah. Allah yang menetapkan kapan kembali kepadanya, di mana Allah akan mengambilnya, dengan cara apa, kan tidak terbayang, ya kan? Tapi kita akan wafat, akan meninggal pada waktu yang ditetapkan Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita meninggal kecuali yang memiliki diri kita. Kalau udah waktu meninggal, nanti Allah akan memerintahkan malaikat maut pencabut nyawa, ya. Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, pada waktu yang ditetapkan Allah, di tempat yang ditetapkan Allah, dan kita akan datang ke tempat itu. Kalau sudah waktunya, kita akan ke sana nanti, ke tempat kita meninggal. Makanya kalau mau pergi kemana-mana, ya niatnya yang baik. Siapa tahu tempat itu tempat pulang kita. Dan 3 cara, kita tidak tahu nih caranya bagaimana. Boleh enggak minta ke Allah supaya meninggalnya di tempat yang minta saja, bagus. Saya ingin meninggalnya misal ya, ketika sedang ibadah haji, sedang di masjid, atau sedang dakwah, ya juga ingin, ya. Kebayang kalau memang meninggal sambil dakwah gini, sepertinya enak, ya. Ingatlah syahadat asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ingat akhir kalam kita, la ilaha illallah. Waduh, itu paling enak. Pernah lihat itu ada YouTube seorang ulama yang la ilaha illallah, langsung terkulai, meninggal. Waduh, itu susah ya. Masih ingat yang burung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Burung beo. Udah gitu burung beonya meninggal. Waduh, kiainya sedih luar biasa. Para santri lihat kiai nangis terus. Kiai jangan sedih terus-terusan. Kami ini nanti cari beo yang lebih pintar, kami latih. Saya sedih, kata kiai, bukan matinya beo, tapi saya sedih karena beo tiap hari selalu banyak menyebut nama Allah, tapi ketika mati diterkam kucing tidak nyebut nama Allah, mati. Saya takut mati saya tidak bisa nyebut nama Allah. Itu yang bikin kiai nangis. Tapi kalau Allah sayang ke kita, kita akan ditolong nanti. Akhir kalamihi, terserahlah di mana aja, kapan aja Allah nyebut nyawa, enggak apa-apa. Ini Allah sedang mendengarkan. Di mana saja kita meninggal, dengan cara apapun, yang paling penting husnul khotimah. Kalau Asi inginnya ketika sedang berjuang seperti ini, ya. Tapi saudara jangan nunggu-nunggu meninggal, jangan-jangan ini lagi ceramah meninggalnya. Mau panjang umur atau tidak? Mau berapa? 150? Kan? 200? Mau berapa deh? Bingung. Udahlah. Habis kalau terlalu tua juga kalau nyusahin gak mau ya. Sudah, mana yang paling bagus? Minta umur yang penuh kebaikan. Memang sebaik-baik manusia, manusia yang diberi umur panjang dan penuh dengan kebaikan. Rekan-rekan sekalian, para jamaah yang baik, jadi ayo mulai sekarang kita yakini pada diri kita sendiri bahwa kesuksesan itu bukan banyak uang, banyak rumah, banyak aset, banyak ilmu, banyak gelar, banyak followers. Kesuksesan itu adalah manfaat. Sesudah manfaat, sesudah tauhid, manfaat. Ya, Rasulullah tuh lebih suka pergi nolong orang daripada itikaf di masjid 1 bulan penuh. Artinya itikaf sangat bagus, tapi menolong orang bisa jadi lebih bagus kalau memang sangat diperlukan. Kalau ada orang itikaf terus, ada saudaranya yang bagian ngasih makan, nyiapin, maka yang memberi manfaat lebih banyak. Tapi gimana saya itikaf? Makanya itikafnya banyak mendoakan orang lain, supaya dalam diam juga kita memberi manfaat. Doakan para pemimpin, doakan para ulama, doakan. Jadi kalau kita itikaf, jangan cuma doa untuk diri sendiri, tapi doa yang banyak bagi yang lain. Adik-adikku sekalian, jangan risau masa depan. Mau apapun keadaan masa depan, apa katanya, nanti zaman apa tuh masa depan tuh? Saya nggak tahu lah. Pokoknya mah jangan risau, jangan takut masa depan, karena segalanya ada dalam genggaman Allah. Takutlah kita tidak disukai Allah, sehingga kita tidak ditolong oleh Allah menghadapi zaman apapun. Jadi yang kita cemaskan adalah cemas Allah
membenci kita. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat di Batam, insya Allah siang ini berangkat ke Batam. Jam 10 nanti manasik haji, karena rombongan Jakarta akan berangkat tanggal 6. Masya Allah sudah siap berangkat. KBIH, jadi di Darut Tauhid ada KBIH Jakarta, ada KBIH Bandung, ada MQ Travel yang haji khusus. Berangkat ada yang tanggal 6 Jakarta, kemudian Bandung insya Allah menyusul. AA kebagian tanggal 18 Juni insya Allah kalau ada umur. Doakan ya, dan insya Allah besok di sekolah Batam, Darut Tauhid Batam akan ada wisuda. Jadi insya Allah silaturahim ke sana. Terima kasih sahabatku yang baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sangat-sangat serius memikirkan bagaimana agar disukai Allah, belajar banyak agar tahu apa yang disukai dan tidak disukai Allah, dan setiap waktu berusaha berbuat apa saja yang Allah sukai, ya. Kalau kita dicintai Allah, sudah itulah rezeki yang tidak ada bandingannya. Apapun yang Allah lakukan kepada kita pasti yang terbaik, tidak akan dikecewakan. Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah kami merindukan cintamu, wa hubba man yuhibbuk, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan ya Allah bimbing kami dengan ilmu amal yang dapat menyampaikan kepada cintamu, ya, dan jadikan cintamu segala-galanya bagi kita, lebih baik daripada air yang dingin bagi yang sedang dalam kehausan dan kepanasan. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aruk, tolong ini buat latar belakang saya carikan.